Baik, tak disangka kamu masih ingat. Friska agak tertegun seolah sadar dirinya terlalu banyak berpikir. Ia tak berani mencurigai Daniel lagi. Tentu saja ingat. Billy tersenyum ringan. Aku selalu ingat setiap momen bersamamu. Friska tak menjawab, suasananya agak sedikit ambigu. Di dalam kamar mandi, Tracy mengenyitkan kening. Jangan-jangan Samuel pernah mengatakan kepada Billy sebelumnya. Tapi kenapa ia membantu Billy menipu putrinya sendiri? Di saat ini Samuel batuk beberapa kali dan tersenyum. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalian ngobrollah pelan-pelan. Ayah, Friska merasa tak aman. Anak baik. Nada bicara Samuel ada sedikit tekanan. Presiden Daniel sudah bercerai. Sekarang ia sudah sendiri. Keluarga Amberson dan Wellens akan bekerja sama. Kalian berdua bisa saling memahami. Dengan begitu bisa mempererat pertemanan. Benar, kata Presiden Samuel. Billy lekas melanjutkan. Nona Friska, kita adalah teman lama, tak perlu sungkan. Benar, Friska tak lagi mengelak. Kalian mengobrollah. Samuel menatap Friska dengan dalam lalu memberi pandangan penuh arti kepada Billy. Kemudian ia baru melangkahkan kakinya pergi. Dengan cepat Tracy yang berada di kamar mandi mendengar suara pintu ditutup. Ia tahu Samuel sudah pergi. Pria tua bangka itu sengaja membawa putrinya kemari. Yang pertama untuk menyelidiki apakah Billy melakukan hal aneh di belakangnya. Kedua adalah ingin menyerahkan Friska kepada Billy agar kedua keluarga Wellens dan Amberson bersatu. Sebagai ayah kandung, ia benar-benar punya motif sendiri. Demi kekayaan, ia bahkan menyerahkan putri kandungnya keluar. Duduk, Nona Friska. Setelah Samuel pergi, Billy menjadi lebih santai. Ia menuangkan segelas alkohol untuk Friska dan juga dirinya sendiri. Presiden Daniel, tubuhmu masih dalam perawatan. Tidak boleh banyak minum alkohol. Friska berpesan dengan penuh perhatian. Ia sekarang sudah menghilangkan segala keraguannya, tak lagi mencurigai identitas pria di hadapannya. Biasanya aku minum sedikit. Akhir-akhir ini suasana hatiku tak baik. Billy sengaja mendesah. Banyak hal yang terjadi. Aku sudah mendengarnya. Friska bertanya dengan hati-hati. Itu mengenai anak Nona Tracy. Apa sungguh bukan anakmu? Apa mungkin ada kesalahpahaman? Tracy tertegun ketika mendengar ucapannya. Tak disangka Friska mempercayai dirinya. Aku juga berharap ini adalah kesalahpahaman, Billy berkata dengan marah. Tapi kenyataan sudah di depan mata. Aku tak bisa menerimanya. Apa ada kesalahan dalam uji tes DNA? Friska bertanya lagi. Aku merasa uji tes DNA dipantau sendiri oleh Paman Sanjaya dan Direktur Tony. Tidak mungkin ada kesalahan. Millie menyela ucapannya dan sengaja bicara dengan sedih. Lebih baik jangan bicarakan hal ini. Sudah berlalu. Maaf, Friska mengalihkan topik. Jadi, kamu dan Nona Tracy sungguh sudah putus? Sudah cerai menurutmu? Ketika Billy berbicara, ia melirik sekilas ke arah kamar mandi. Ia tahu Tracy mendengar, tetapi di situasi saat ini, ia tak punya cara lain. Karena ia juga tahu Samuel si rubah tua itu belum meninggalkan tempat ini, ia pasti sedang mengawasi pergerakan di kamar dari luar. Siapa tahu ia menaruh alat penyadap di tubuh putrinya, jadi si rubah tua ini bisa mendengar dengan jelas isi percakapan mereka. Baiklah, Friska tidak merasa senang, melainkan suasana hatinya sangat rumit. Aku mengira kalian sungguh saling mencintai. Dulu saling mencintai, tapi ia telah mengkhianatiku dan melukaiku. Menurutmu, apa aku masih bisa mencintainya?
Billy menggertakkan gigi saat berbicara. Ia takut Tracy keluar dari kamar mandi. Selain itu, Tracy sama sekali tidak bersikap impulsif. Ia hanya merasa kemunafikan pria ini sungguh mengerikan. Benar juga. Friska mendesah lagi dan menghiburnya. Orang akan selalu sadar dan kembali pada waktunya. Billy tak bicara, lanjut minum alkohol. Sekarang ia hanya dapat menggunakan cara ini untuk menyembunyikan perasaannya agar ia tak menyinggung dua wanita karena kata-katanya yang salah. Jangan minum terlalu banyak. Friska mengingatkannya dengan lembut. Kesehatanmu masih belum pulih sepenuhnya. Tubuhku sangat sehat. Billy tersenyum pahit. Nona Friska, mari temani aku minum. Ini... Awalnya Friska agak ragu-ragu, tetapi melihat suasana hatinya yang tampak lesu, ia tak tega padanya. Pada akhirnya mengangkat gelas alkohol itu. Kedua orang itu minum sambil mengobrol. Tak terasa sudah minum habis 2 botol anggur. Biasanya Billy sangat kuat minum sedikit anggur bukan apa-apa baginya. Tetapi entah kenapa sekarang ia merasa tubuhnya sangat panas. Ketika melihat Friska di hadapannya, rasanya muncul suatu hasrat dia. Sedangkan Friska sebenarnya tidak minum terlalu banyak. 3-4 gelas anggur sama sekali tak mempengaruhinya. Namun sekarang ia juga mulai sulit bernapas. Pandangannya agak buram. Ia memandang Daniel dengan penuh kasih sayang dan bergumam pelan. Presiden Daniel. Shh, jangan memanggilku Presiden Daniel. Billy duduk semakin dekat dengannya hingga menyentuh Friska. Ia merangkul Friska dalam pelukannya. Bibir tipihnya menyentuh kening Friska yang panas seperti air hujan menetes wajahnya. Friska menatap Daniel di hadapannya adalah pria yang ia cintai selama ini. Hatinya bergejolak seolah disihir. Ia mengulurkan tangan, mengaitkan lehernya dan menciumnya dengan sukarela. Billy tak lagi menahan diri. Ia menekan Friska di sofa dengan lancang. Di dalam kamar mandi, Tracy yang mendengar suara aneh ini mau tak mau wajahnya memerah. Ia tahu Billy adalah pria tak tahu malu, tetapi tak disangka Friska pun begitu cepat tenggelam dalam ucapannya. Baru minum anggur sedikit, kenapa sudah? Tracy mengenyitkan kening. Ia agak ragu apakah harus keluar untuk menghentikan mereka atau tidak. Hal seperti ini memang tak harusnya ia ikut campur. Tetapi bagaimanapun juga Friska selalu membantunya. Ia tak bisa melihatnya ditipu begitu saja. Ketika memikirkan ini, Tracy hendak keluar menghentikan mereka. Tetapi baru saja ia membuka pintu, ada sebuah tangan besar menggunakan sapu tangan menutup hidungnya. Sebuah aroma tajam tercium, kemudian di hadapannya muncul sebuah wajah dingin, lalu Tracy pun pingsan secara perlahan-lahan. Orang itu menyeret Tracy dari balkon. Di atas sofa, kedua orang yang sedang berciuman berapi-api sama sekali tak menyadari keadaan sekitar. Pria dengan bekas luka pisau menggendong Tracy di pundaknya, lalu dengan cepat kembali ke kamar sebelah dan melemparkannya ke lantai dengan kasar. Tuan, orangnya sudah kubawa. Samuel sedang duduk di atas sofa sambil merokok ketika melihat Tracy yang tak sadarkan diri. Ujung bibirnya terangkat, senyum menyeringai. Ingin melawanku? Kamu masih lemah. Nona kedua dan Billy itu sudah... Pria dengan bekas luka pisau melapor. Bagus sekali. Samuel tersenyum bangga. Setelah mereka tidur, maka mereka akan segera menikah. Kemudian, selamat Tuan. Beberapa pengawal di belakangnya memberi selamat. Bagaimana dengan wanita ini? Pria dengan bekas luka pisau bertanya. Dibunuh. Hadiah untuk kalian. Samuel mengembuskan asap cerutu, lalu berdiri ingin meninggalkan tempat itu. Terima kasih, Pak.
Beberapa pria mesum itu mendekat ketika ingin mengelurkan tangan menarik baju Tracy. Tiba-tiba ponsel Tracy bergetar dan jatuh ke atas lantai. Tampilan ponsel menunjukkan kakak. Di saat ini, kakakmu tak akan mampu menyelamatkanmu. Seorang pria mesum menendang ponsel itu. Tunggu sebentar. Samuel langsung berubah pikiran ketika mendengar ucapan itu. Lepaskan. Sebelum ucapannya selesai, Tracy tiba-tiba membuka mata. Satu kakinya menendang pria malang di hadapannya, lalu merebut pistol dari pinggang pria itu dan berseru marah. Semuanya, menyingkir. Semua orang tertegun, mereka mengira Tracy sudah tak sadarkan diri. Mereka sama sekali tak menyangka Tracy akan sadar secepat ini. Kemudian pergerakannya sangat luas dan berhasil merebut pistol mereka. Tampaknya aku sungguh terlalu meremehkanmu. Suara dingin serta rasa apresiasi. Akhirnya kita bertemu, Persis Samuel. Tracy menoleh dan memelototi Samuel yang berada di sofa. Matanya penuh dengan aura dingin dan kebencian. Pria ini jauh lebih muda dari yang ia bayangkan. Padahal sudah berumur 50 tahun, tetapi ia tampak kurang dari 40 tahun. Tubuhnya pendek dan kecil, wajahnya biasa, tetapi sepasang mata itu menyinari cahaya dingin yang angkuh. Menarik. Samuel tidak hanya tak panik, melainkan memberi senyuman licik penuh arti. Ini baru seru. Aku takut kamu tak sanggup bermain denganku. Tracy memelototinya dengan marah. Sekarang, saat ini juga, lepaskan putraku. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Samuel tersenyum dingin sambil menaikkan alis. Kamu mampu membunuhku. Kalimat itu baru saja diucapkan, 7 orang pengawalnya menodongkan senjata ke arah Tracy. Pria dengan bekas luka pisau itu maju dengan berani. Kamu kira aku tak berani? Tracy langsung membidik Samuel lalu menarik pelatuk. Sedangkan 7 orang pengawal itu lekas membidik Tracy dan menarik pelatuk. Jika Tracy berani menembak, maka di saat bersamaan ia juga akan mati tertembak. Tembaklah. Samuel memandangnya penuh provokasi. Kamu berani melukai sehelai rambutku, maka 2 putramu juga akan mati dengan tragis. Kamu... Tracy menggetakkan gigi dengan marah. Sekarang, aku tidak ingin menyentuhmu. Samuel memandangnya sambil memicingkan mata. Mumpung pikiranku belum berubah. Sekarang turunkan pistolmu dan tinggalkan tempat ini dengan tenang. Anggap saja malam ini tidak terjadi apa-apa. Ia bicara dengan murah hati seolah sedang memberi Tracy sebuah kesempatan. Tracy tak bicara, tetap menggunakan pistol menodongnya. Ia tahu ia yang sekarang tak bisa menyentuhnya. Selain itu di sini ada banyak pengawal, ada kemungkinan ia akan gagal. Meskipun berhasil, Carlos juga dalam bahaya. Jadi ia terpaksa menurunkan pistol dan pergi dengan diam. Tetapi ia benar-benar tidak senang dan tidak rela. Aku hitung sampai 10. Jika masih tak pergi, maka jangan salahkan aku bersikap kasar. Samuel menghembuskan asap cerutu dan mulai berhitung. 10, 9, 8, 7, 6. Ketika terhitung sampai 6, ponsel Samuel tiba-tiba berdering. Ia tertegun sejenak lalu mengangkat telepon dengan sedikit ragu. Orang di seberang telepon cukup mengatakan satu kalimat sudah mampu membuat raut wajah Samuel berubah. Ia lekas menjawab, Tuan Lorenzo, kurasa kamu salah paham. Anda tenang saja, aku paham aturan bisnis. Orang itu mematikan telepon. Samuel lekas memberi tanda meminta semua orang untuk mundur, tidak lagi menghalangi jalan Tracy. Kakakku yang menelponmu.
Tracy sangat terkejut, tak disangka di momen kritisnya kakaknya menghubungi Samuel langsung. Bagaimana ia bisa tahu dirinya jatuh ke dalam tangan Samuel? Teleponnya baru saat itu, jangan-jangan ingin memastikan keamanannya. Aku hanya mencari uang, tidak menyelakai nyawa. Samuel menatap Tracy. Selama kamu bekerja sama dengan baik, putramu akan baik-baik saja. Tapi jika kamu ingin menghalangi aku mendapatkan uang, maka akhirnya akan sulit diprediksi. Kamu, pergilah. Samuel memberi gestur tangan mengusirnya. Seorang pengawal membuka pintu dan mempersilahkan Tracy keluar. Tracy mengambil ponsel dan pergi. Ketika melewati pintu keluar, ia melihat pintu kamar sebelah. Ia tak bisa menahan diri untuk menoleh dan bertanya pada Samuel, "Kenapa kamu ingin menjebak putrimu sendiri?" "Aku ini sedang membantunya," Samuel berkata dengan tegas. Walaupun ia tak menjelaskan, tetapi Tracy paham ia ingin Friska menikahi dengan Daniel, menempati posisi Nyonya Wellens, dengan begitu dapat dengan mudah mewarisi aset keluarga Wellens. Tapi jelas-jelas ia adalah Daniel palsu. Tracy berseru, "Sekarang masih sempat untuk menghentikannya." "Berhenti ikut campur." Samuel meliriknya dengan dingin sambil membuat gestur tangan. Pengawal lekas menutup pintu. Tracy berpikir Friska pernah membantunya. Ia ingin ke kamar sebelah menghentikannya, tetapi pria dengan bekas luka pisau malah menghalanginya. "Jika kamu berulah lagi, aku tak akan sungkan padamu." "Kalian..." Tracy baru hendak bicara, di dalam ruangan itu terdengar suara erangan. Ia terkejut ketika raut wajahnya menjadi suram. Ia tahu sudah tak sempat lagi. "Cepat pergi." Pria bekas luka pisau langsung mendorongnya ke dalam lift. Tracy masih ingin meronta, tetapi pengawal keluarga Anderson telah berjaga di luar pintu. Ia tahu ia tak bisa menghentikannya. Sejak berjalan keluar dari lift dan masuk ke dalam mobil, Tracy seperti kehilangan jiwanya. Walaupun ia tak melakukan apa-apa, tetapi ia memiliki rasa bersalah. Ia selalu merasa ia bertanggung jawab atas insiden Friska. "Nona Tracy." Tiba-tiba terdengar sebuah suara familiar. Tracy mendongak. Naomi dan pengawal lainnya buru-buru mendekat dan mengetuk jendela dengan cemas. Tracy lekas membuka kunci pintu mobil agar Naomi masuk ke dalam. "Anda baik-baik saja? Barusan aku tidak bisa menghubungimu. Kami benar-benar panik," tanya Naomi dengan cemas. "Tidak apa," Tracy berkata sambil mengenyitkan kening. "Kita kembali dulu." "Baik." Naomi menyetir mobil, meminta Cecil dan Annie menyetir mobil lainnya. Sekelompok orang ini melesat dengan cepat meninggalkan hotel. Di perjalanan Tracy bertanya, "Kamu yang lapor ke kakak soal masalahku?" "Kebetulan sekali Tuan bertanya, jadi aku bilang." Naomi merasa agak tak tenang. "Nona Tracy, Anda tak menyalahkanku kan? Aku merasa pertarungan ini benar-benar tak bisa Nona hadapi sendiri. Makanya aku tidak ingin merepotkan kakak." Tracy mengenyitkan kening. "Tapi sudah dibilang." "Iya sudah." "Anda baik-baik saja? Barusan apa yang terjadi? Aku takut sekali." Naomi bergegas bertanya. "Aku menyamar sebagai karyawan kebersihan untuk mencari kamar Billy. Aku menyadari ada suara aneh di dalam. Aku kira..." "Bukan aku, tapi Friska." Tracy menjelaskan gambaran besar situasi tadi kepadanya. "Apa?" Naomi tercengang setelah mendengarnya. "Astaga, maksudmu Nona Friska, dia dengan Billy? Astaga." "Aku merasa bersalah. Aku ingin menghentikan mereka." Tracy sangat menyalahkan diri sendiri. "Tapi saat aku mau keluar dari kamar mandi, ada orang yang menahanku. Jika tidak memakan obat yang diberikan Amanda sebelumnya, aku mungkin tak akan sadar secepat itu."
Mengerikan sekali. Bulu kuduk Naomi naik seketika mendengarnya. Lalu, Nona baik-baik saja. Tidak apa, berbahaya tapi tidak mengancam jiwa. Tracy mendesah. Sedangkan Friska. Ini bukan salah Anda, Naomi berkata. Coba Anda pikirkan, Anda juga minum alkohol itu, tapi baik-baik saja. Artinya tidak ada obat di dalam alkohol itu, karena tidak ditaruh obat apapun. Ia yang berubah setelah minum alkohol, maka ini adalah masalahnya sendiri. Mungkin Samuel yang menaruh obat ketika ia ke sana. Tracy masih menganalisa. Jika ia tidak menaruh obat, Friska tetap ditipu mereka. Friska mengira orang itu adalah Daniel asli. Kalau begitu, ini adalah masalahnya sendiri. Naomi bersikap rasional. Jelas-jelas ia tahu yang Percy Daniel cintai adalah Anda. Kenapa ia masih tak melepaskan Percy Daniel, malah berinisiatif mengantarkan diri terlebih dahulu? Sekarang salah. Salah siapa? Ini... Dalam seketika Tracy tak bisa menjawab. Selain itu, Anda sudah berusaha menghentikannya. Ayahnya sendiri yang menginginkan putrinya tidur dengan Billy. Anda sudah berusaha keras. Kejadian ini tak ada hubungannya dengan Anda. Anda jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Naomi terus menenangkannya. Sekarang, lebih baik memikirkan masalah kita sendiri. Iya, aku... Tracy hendak bicara, ponselnya sudah bergetar. Jeff yang menelpon, ia lekas menjawab. Halo. Sudah ditemukan. Suara Jeff cemas terdengar. Carlos berhasil diselamatkan. Tapi Carlos dibawa mereka pergi.